Halo semua, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Perkenalkan, saya Koko. Di podcast Smart Connection ini, nanti kita akan banyak membahas tentang customer, tentang teknologi, tentang AI, tentang contact center, dan lain sebagainya. Jadi pastikan penonton bisa subscribe channel kami dan nantikan episode-episode yang tentunya sangat menarik untuk kalian nikmati. Di episode perdana kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang revolusi cara bisnis berinteraksi dengan customer. Tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber kita pada episode perdana kita kali ini, yaitu dengan Pak Yulianto. Selamat datang Pak Yul. Halo Mas Koko. Beliau adalah Presiden Director dan CEO dari KPSG Group. Terima kasih Pak kesediaannya sudah ikut ke podcast kita Sama-sama, pada kali Mas ini. Koko. Oke. Jadi Pak, sebagai CEO dari KPSG Group yang kita tahu KPSG sudah berumur 34 tahun Pak ya, dan tentunya di 34 tahun bisnis ini berjalan kita menghadapi customer yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya perbedaan apa sih Pak yang paling kelihatan antara customer kita pada saat ini dengan customer kita sebelumnya Pak? Betul sekali Mas Koko. Jadi kalau kita lihat sekarang customer itu begitu melimpahnya informasi yang ada, dan customer kita juga sudah makin hari makin lebih pintar boleh dibilang gitu ya, secara mereka punya banyak sekali informasi, pengetahuan, sehingga kita juga harus siap untuk menghadapinya itu. Ditambah lagi dengan sekarang kan generasinya juga sudah milenial dan Gen Z sudah mendominasi gitu ya. Pak. Ini menjadi game changer lagi juga, bahwa digital itu akan menjadi kewajiban bahwa kita harus menyediakannya dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang sangat digital native dan mereka istilahnya inginnya cepat dan anti ribet gitu ya. Terus channel-channel yang untuk menghubungi juga sekarang tidak hanya satu seperti yang dulu misalkan hanya lewat jalur suara gitu ya, telepon. Tapi sekarang bisa dengan sosial media, bisa dengan video, bisa dengan messaging, semuanya sekarang tersedia dengan baik gitu. Jadi itu perubahannya Pak ya, pergeseran pola customer sebelumnya dengan yang sekarang gitu Pak ya. Betul sekali. Tentunya atas perubahan-perubahan tersebut tentunya akan ada tantangan sih Pak ya. Dan atas tantangan tersebut yang paling kelihatan untuk perusahaan itu seperti apa Pak? Yang pasti kita melihat dengan begitu banyaknya channel berbagai ragam itu juga menjadikan data dari sebuah customer itu tidak mudah untuk diintegrasikan. Ya. Yang kita sering sebut adalah data-data yang silo, yang terpisah-pisah antar bagian, antar channel itu dengan tidak mudah untuk diintegrasikan. Berikutnya juga jumlah pelanggannya sekarang juga cukup besar, banyak sekali yang dengan mudah kita bisa melihat customer-nya sangat besar. Terus bagaimana kita bisa merespon kepada layanan kepada customer dengan cepat, itu menjadi kata kunci yang paling mendasar Mas Koko. Ya, karena sekarang istilahnya generasinya tadi itu ya, tidak mau nunggu lama. Betul. Begitu lama sedikit dianggapnya down, begitu tidak lama sabaran, sedikit Pak. Betul tidak sabaran. Jadi itulah yang akan dihadapi di sebuah perusahaan, bagaimana melayani dengan itu. Sistem yang kokoh dengan adaptif di berbagai macam itu juga menjadi tantangan yang paling utama, di mana perusahaan harus siap untuk bisa menghadapi dengan kondisi tantangan tersebut. Nah itu menarik tuh Pak. Bagaimana Pak kira-kira Pak cara perusahaan bisa menghadapi tantangan itu Pak? Itu yang akan jadi pertanyaan tentunya kan? Betul. Jadi kalau kami sudah melihat adalah yang paling utama bagaimana kita tetap melakukan, kita sebut yang terbaru adalah intelligent operation. Intelligent operation ini artinya operasi yang seperti yang dulu tetapi sekarang ditambah dengan banyak sekali kemampuan-kemampuan yang lebih. Salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang secara AI yang sekarang juga sangat marak gitu ya. Betul. AI akan membantu banyak sekali perusahaan agar mereka bisa terlayani dengan baik, dengan tidak mengurangi kapasitas yang sangat besar itu AI akan membantu dengan banyak. Bagaimana juga membuat proses secara efisien itu juga akan terjadi nantinya Mas Koko. Jadi kalau tadinya lebih lama gitu ya dengan banyak teknologi, itu akan menjadi jauh lebih cepat. Dan yang tidak kalah penting, setelah itu selalu lakukan analisa. Analisa itu akan menjadi feedback yang bagus untuk improvement proses-proses yang sudah dilakukan. Termasuk juga teknologi apa yang perlu diadopt atau perlu diperbarui.
Begitu Mas Koko. Oke, jadi atas intelligent operation tersebut gitu Pak ya. Kalau dari KPSG sendiri Pak, bagaimana caranya KPSG bisa mensupport perusahaan untuk menerapkan tadi Pak intelligent operation? Betul. KPSG sendiri kan memang sudah cukup panjang tadi ya sejarahnya, bahwa KPSG punya banyak sekali melayani klien, sehingga kita punya banyak pengetahuan mengenai best practice operation. Bagaimana operasi yang terbaik itu dilakukan dengan baik, itu KPSG sudah bisa merumuskannya. KPSG terus juga mengembangkan teknologi yang harus mensupport customer kita itu dengan yang terbaru. Jadi kita melakukan banyak sekali merevamp, kita sebutnya adalah merefresh kembali banyak sekali teknologi yang sekarang ada di luaran agar customer dilayani dengan baik. Salah satu yang paling menarik adalah sekarang dengan model cloud dan AI tadi. Nah, KPSG sudah menerapkan semuanya, baik itu cloud dan AI, sehingga customer bisa mendapatkan the latest teknologi yang sekarang ada di market. Di samping itu juga dukungan tim dan orang-orang yang ada di belakangnya kita begitu loyal, begitu panjang, itu menjamin keberlangsungan layanan dengan baik dan dengan sentuhan yang tetap personal kepada setiap pelanggan kami. Ya, menarik sekali tuh Pak. Tadi ada AI, ada cloud basis gitu ya. Nah, saya tertarik mengenai AI ini Pak. Bagaimana sih Pak AI itu bisa bisa berdampak baik bagi perusahaan maupun bagi customer-nya Pak? Baik Pak Mas Koko. Jadi AI ini sekarang itu kan lagi sangat booming sekali. Betul, ya. Pak, lagi happening banget nih. Betul. Jadi kayak sekarang ada muncul juga yang terakhir tuh ChatGPT, semua orang pada memakainya. Jadi AI sendiri kalau di dunia teknisnya adalah emang diciptakan untuk membantu kita. Ya. Memang ada banyak pro dan cons atau banyak juga ketakutan kalau nanti AI-nya sudah muncul dengan begitu baiknya, banyak sekali yang akan digantikan. Tapi KPSG melihat bahwa AI ini adalah menjadi alat bantu human. Makanya KPSG mengadopsi dengan tema namanya humanizing technology. Jadi bagaimana AI itu membantu kita agar bisa menjadi lebih human lagi gitu boleh dibilang. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang begitu repetitif, yang butuh konsistensi, begitu panjangnya, itu AI yang mungkin akan bisa membantu. AI sangat kuat di repetitif dan endurance-nya. Jadi kalau boleh bilang kayak robot itu kan 24/7 dia nggak ada cutinya Mas Koko. Lebih konsisten, lebih persisten gitu ya. Nah AI inilah yang akan kita bisa adopt. Tapi serta-merta kita tidak bisa juga mengambil bahwa AI hanya sendirian. Betul. Kami melakukan namanya hybrid. Jadi AI bagian-bagian yang bisa dilakukan oleh AI, tapi kalau yang untuk lebih kompleks, lebih analitik, itu biasanya human lebih bagus. Jadi kita masukkan ke dalam kombinasi antara AI dan human. Kita sebut namanya hybrid. Nah itulah yang mendapatkan benefit yang luar biasa. Efisiensi didapat dengan adanya AI, tetapi layanan atau sentuhan kepada customer secara personal masih tercipta gitu Mas Koko. Jadi teknologinya, otomasinya dapat, tapi human touch-nya juga tetap dipertahankan. Betul sekali. Ya? Itu yang membedakan bahwa kami akan melakukan namanya hybrid, jadi kayak co-working. Ya artinya berarti kan KPSG sudah menerapkan AI dalam teknologinya, betul Pak ya? Betul sekali Mas Koko. Jadi kita semua solusinya adalah sudah kita sebut AI infused ya. Semua di dalamnya sudah ada AI-nya, tapi tidak melepaskan human touch-nya tadi itu. Oke, baik Pak. Mungkin back to intelligent operation Pak. Sebenarnya kalau dampak jangka panjangnya sendiri dari implementasi intelligent operation itu bagaimana Pak? Kalau company-nya itu sudah siap untuk dengan intelligent operation, company tersebut akan mempunyai kapasitas yang sangat bagus ya. Karena dengan perkembangan yang sekarang, customer tiba-tiba juga cukup banyak itu dengan digital native-nya, untuk menambah kapasitas tidak mudah. Tapi dengan intelligent operation, company bisa tetap melayani customer yang banyak, tapi tidak menghilangkan sentuhan kepada personal pelanggan-pelanggannya Mas Koko. Ya. Jadi inilah yang akan selalu dicari sebetulnya di company, bagaimana melayani dengan banyak, dengan efisien, tetapi kualitas layanan tidak turun. Ya artinya kesimpulannya adalah sebenarnya agar bisa efektif dan efisien tadi ya. Betul. Efektif secara pelaksanaannya, tapi efisien supaya jangka panjangnya supaya bisa dapat gitu goals jangka panjangnya. Betul, gitu, ya? Betul sekali Mas Koko.
Baik Pak, mungkin saya ingin kembali ke KPSG-nya lagi nih Pak, karena kan tadi dijelaskan kalau memang kebutuhan dari customer itu sudah banyak ke cloud, sudah banyak ke AI. Nah itu kira-kira konkretnya dari KPSG sendiri itu seperti apa Pak? Baik Mas Koko, KPSG sendiri kan seperti yang Mas Koko sampaikan bahwa sudah cukup panjang perjalanannya ya, sudah melayani beragam dan bermacam industri yang kita sudah layani. Jadi ini menambah banyak sekali pengetahuan atau best practice yang kita bisa pilihkan gitu ya, agar customer-customer yang nanti kita layani itu mendapatkan satu layanan yang sangat bagus. Secara best practice juga sudah terbukti bahwa ini teruji dengan baik. Secara teknologi KPSG selalu melakukan research dan development-nya, dengan kita juga melakukan revamp dengan besar-besaran apa yang ada di dalam kita, melihat perkembangan dan permintaan dari customer. Yang paling ramai adalah betul yang tadi Mas Koko sampaikan adalah cloud dan AI. Pak, ya, betul. Nah, aplikasi solusi dari KPSG semuanya sekarang harus ready untuk menjawab tantangan itu. Sehingga cloud-nya sudah ready, AI-nya juga sudah tersematkan di dalam situ gitu ya. Di samping itu jangan lupa bahwa personil-personilnya adalah orang-orang yang cukup experience, yang sangat loyal, sehingga layanan dan sentuhan kepada customer itu tetap terjaga dengan baik itu Mas Koko. Mungkin saya sedikit penasaran Pak mengenai cloud ini, di luar list ini sebenarnya saya penasaran dari saya pribadi gitu. Memangnya kenapa harus cloud Pak? Memangnya pertanyaan saya itu gini, yang ada di pikiran saya kalau misalnya kita nyimpen data kita di cloud memangnya aman ya? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan gitu, kenapa harus cloud? Apakah aman atau tidak gitu Pak? Baik, tapi saya sebelum menjawab yang urusan aman di cloud itu adalah kenapa cloud itu jadi penting ya. Jadi kita sendiri mengalami kan dengan beberapa tahun belakangan ini dengan pandemi. Betul. Bahwa kita menjadi harus berubah cara berinteraksinya. Dulu hanya semua ke kantor tuh harus ke kantor gitu ya. Sekarang kan ada yang bisa juga dilakukan di rumah ternyata. Tapi teknologinya jadi tidak memungkinkan karena semuanya harus ke kantor gitu, semuanya ditaruh di kantor. Dengan adanya cloud itu sebetulnya memungkinkan sekali Mas Koko. Jadi dengan mudah bisa sekarang tuh bisa work from home, work from anywhere bahkan sekarang. Nah, cloud memungkinkan itu sehingga kita bisa dengan mudah bisa dikembangkan ke proses-proses yang lain gitu. Karena yang tadinya database-nya bisa diakses dari mana saja. betul gitu, sekali. Selama ada connection internet itu semua bisa dilakukan. Jadi tidak harus melulu hanya ada di kantor. Betul, betul. Nah, pertanyaan berikutnya tadi Mas Koko pertanyaan aman nggak Pak kalau di sana gitu penting, kan? Betul. Jadi mungkin saya ambil analogi secara ini ya, moga-moga ini bisa memberi gambaran, tapi mungkin nggak penuh secara utuh kayak gitu ya. Jadi kalau kita kan Mas Koko kalau punya dokumen gitu, Mas Koko biasanya seneng nyimpennya di mana? Di lemari sendiri apa di lemari kamar kayaknya Pak? Lemari kamar ya. Iya, betul. Sekarang kan sebenarnya juga sudah ada namanya safe deposit kan. Yes. Nah, safe deposit kalau menurut Mas Koko kelihatannya masih lebih aman di rumah ya kelihatannya kayak tadi. Lebih mudah karena kan ditaruhnya. Mungkin tergantung nilai kali Pak ya. Betul. Kalau nilainya yang nilai-nilai kecil di rumah masih aman lah. Tapi kalau nilainya besar kayaknya perlu di. Betul. Jadi kita akan coba lihat gambarannya. Waktu orang membangun safe deposit pasti sudah memikirkan bagaimana keamanan terjaga dengan baik. Bagaimana dia terjaga dari banjir, dari kebakaran, dari pencurian, semuanya sudah tersiapkan. Nah, cloud demikian juga Mas Koko. Sebelum dibangun sampai itu ready, sebetulnya sudah dibangun banyak sekali infrastruktur pendukungnya agar tidak mati, agar tidak mudah di hack orang, agar dia tetap berjalan dengan baik. Dibanding mungkin yang taruh di samping sendiri ya. Kadang kalau ditaruh di sini sendiri samping rak server gitu, kadang kecabut powernya, nanti kalau listriknya mati. Nah sebenarnya cloud itu menjawab banyak hal yang itu. Jadi mestinya keraguan itu akan hilang Mas Koko. Oke, mungkin cukup Pak. Ini nanti bisa jadi sesi tersendiri nih. Kita bahas tentang cloud, kita bahas tentang AI gitu Pak ya. Untuk sesi kita pada episode perdana kita mungkin cukup Pak. Perusahaan dapat lebih aware gitu Pak ya terhadap tadi itu perubahan-perubahan dari sisi customer, lalu mengimplementasikan intelligence operation supaya apa? Supaya tadi memenuhi ekspektasi dari
customer itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Yulianto. Sama-sama Mas Koko. Insightful sekali, dan terima kasih juga untuk penonton telah menonton podcast kita pada episode perdana kita kali ini. Jika ada yang masih ingin bertanya-tanya soal AI, soal intelligent operation, cloud dan lain sebagainya, penonton bisa mengakses website kami di www.kpsg.com atau bisa juga mengunjungi sosial media kami yang nanti linknya akan kita sematkan di deskripsi. Selain itu jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe, dan see ya. Terima kasih Pak Yul. Sama-sama.